contohnya ada aturannya kalau pada hari Senin kita harus upacara bendera, benar atau tidak? Kalau misalnya kita tidak upacara bendera di Api Kuning, apa yang terjadi? Sanksi. Sanksi. Apa sanksinya? Siapa yang tahu? Nah, dulu kalau misalnya tidak ikut upacara bendera kita, apa yang terjadi sama kita? Sangat kita mendapat sanksi kalau kita tidak ikut upacara. Ya kan? Sanksinya itu apa? Dicatat di buku kasus. Itu sanksinya. Nah, kalau dari itu, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu aturan? Kan tadi sudah bilang tuh kalau aturan itu, ya, kalau aturan itu contohnya seperti pada hari Senin kita harus upacara bendera, benar kan? Kalau tidak kita ikuti kita akan kena sanksi. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu aturan terakhir? Apa? Kenapa? Nah, aturan itu adalah sesuatu yang harus kita patuhi. Itulah namanya aturan. Jadi kalau aturan di sekolah berarti sesuatu yang harus kita patuhi di sekolah. Nah, lihat, ini ada 8 aturan di sekolah. Sekarang Ustazah mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan aturan lainnya selain yang 8 tersebut? Siapa? Membuat tugas, boleh, benar itu. Siapa lagi? Menghormati guru, benar. Nah, sudah yang lain lagi, apa lagi? Mematuhi aturan sekolah, apa lagi? Siapa yang tahu lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Berpakaian sesuai jadwal. Nah, sekarang cukup dulu ya, nanti kita pelajari lagi. Nah, sekarang kita mau tanya siapa yang pernah melanggar aturan di sekolah? Coba tunjuk tangan. Kenapa? Apa yang dilanggar? Datang terlambat. Banyak. Terus tidak menghormati guru. Tidak mendengar ibu. Siapa namanya? Nadir. Nah, coba saya mau tanya ya, yang dikerjakan dari itu adalah hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Jadi itu tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Nah, sekarang coba Bapak kita dulu ke depan. Nah, sebelum kita masuk di sini, jadi kita tadi sudah membahas tentang aturan di dalam kelas. Jadi siapa yang tahu kenapa kita harus belajar tentang aturan di sekolah? Siapa yang tahu, Bu? Biar tertib kelasnya. Apa lagi? Kelas sekolah aman, boleh. Apa lagi? Apa? Biar tidak berkelahi. Nah, benar semuanya yang disampaikan oleh anak ustazah. Jadi kita belajar tentang aturan di dalam sekolah atau di dalam kelas ini supaya yang pertama anak ustazah dapat mengidentifikasi bagaimana aturan-aturan dalam kelas atau dalam
Nah, ini aturan kedua, kita harus bersih dan juga rapi. Yang pertama, buang sampah ke tempatnya. Ada buang sampah ke tempatnya semuanya atau selesai? Siapa yang buang sampah sembarangan hari ini? Coba, yang hari ini buang sampah sembarangan. Siapa yang buang sampah hari ini? Coba sudah mau lihat kejujurannya. Ada yang buang sampah sembarangan hari ini? Nah, lanjutkan lagi. Besok nggak boleh buang sampah sembarangan, kita harus buang sampah ke tempatnya. Kemudian tidak mencoret meja, kursi dan dinding. Siapa yang suka mencoret-coret meja? Ada nggak di sini? Yang suka mencoret-coret meja? Meja itu kan fasilitas sekolah. Oh ya, tentang bersih rapi siapa? Nggak boleh ya, nggak boleh kita mencoret-coret meja, kursi atau dinding. Nanti jadi mejanya. Apa itu yang mau dicoret Ibrahim? Masa dia dicoret boleh kan dia? Ada lanjutan. Merapikan alat tulis dapat setelah digunakan. Jadi kalau misalnya nih tasnya kan di atas kursi semuanya, kalau tasnya kita lempar-lempar saja di kelas ini gimana? Jadi di kelas kita kan? Ya. Apakah fokus kita nanti kalau belajar tasnya berserak-serak semuanya? Jadi kalau setelah digunakan dirapikan, kemudian menggunakan baju seragam sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau pada hari Kamis ini kita menggunakan baju hitam, apakah boleh kita menggunakan baju putih merah? Baju putih merah hari apa dia? Senin. Dan keempat. Perhatikan saja. Nah, yang menghadap ke belakang itu coba putar kursinya menghadap ke sebelah semuanya. Yang membelakangi ustazah rasanya. Putar kursinya dulu. Bisa lanjut ke aturan ketiga, yaitu mengangkat tangan saat ingin berbicara. Nah, ini aturan yang harus dipatuhi. Coba bayangkan ini berapa orang semuanya di sini? Berbicara semuanya, apa yang akan terjadi? Ribut kan? Apakah kami dengaran semuanya kalau berbicara? Jelas ya kan? Makanya kita harus mengangkat tangan sebelum berbicara. Nah, Ibrahim. Bisa Ibrahim perhatikan sampai Ibrahim. Kemudian ada aturan keempat, siapa yang membaca? Yang pertama yang mana? Nah, belum. Nanti kalau. Yuk. Saya dulu. Nah, ini aturan yang keempat. Kita tidak boleh mengganggu jadi misalnya seperti ini, kita contohkan lagi. Karena dia kita ini seperti naik kereta api. Ada banyak. Nah, bisa seperti ini kita contohkan Ibrahim. Itu Ibrahim. Misalnya Ibrahim pukul-pukul kepala temannya saat belajar, boleh atau tidak? Termasuk budi pekerjaan apa itu? Termasuk kepada apakah yang dilakukan Ibrahim itu melanggar aturan? Ya. Jadi kalau kita belajar kita harus baik-baik saja, tidak boleh mengganggu teman melakukan di sekolah. Dan selanjutnya aturan kelima. Ayo perhatikan di depan dulu. Aturan kelima, selesaikan tugas dan juga PR. Kemarin sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Coba saya tanya dulu, siapa yang masih ingat kewajiban itu apa? Tuh ini. Dan sesuatu yang harus dikerjakan itu adalah kewajiban. Jadi aturan kelima, kita harus menyelesaikan tugas dan juga PR yang diberikan, karena itu adalah kewajiban kita sebagai siswa. Itu tanggung jawab kita itu sebagai siswa. Nah, coba lihat.